atau peristiwa yang berulang kali. Berulang kali. Kalau berulang kali terjadi kemarin tapi nggak ada hubungannya hari ini, apakah itu simple present? Yuk, sekarang kalau saya kasih topik presenting about simple present itu di internet banyak banget ya. Nah sekarang saya mau sesi diskusi sama kalian sejauh ini. It's been 12 years, more than 12 years maybe, kamu sudah mempelajari bahasa Inggris. And at your junior high school and senior high school, I guarantee that you've learned these tenses. So how come we don't know? Bagaimana kita belum memahami sejauh ini tenses tersebut? So I just want to make sure. Saya hanya ingin tahu saja sampai sejauh ini, sampai kamu di kuliah semester 1 ini, apa yang kamu tahu tentang tenses simple present ini? Nah, Ilham bilang kejadian yang berulang. Oke, apakah memang semuanya itu tentang aktivitas atau kejadian? Ilham, itu pertanyaan yang kedua untuk kamu. Apakah itu semuanya mengenai aktivitas? Ilham tadi buka kamera, kenapa tutup lagi? Lagi ambil headset, Mister. Okay. Headset kamu bagus, it looks nice. Oke. Okay. Nah, coba diulang lagi. Apa sih sejauh ini, apa yang kamu tahu tentang simple present tense? Jangan dibaca dulu bukunya, maksudnya tanpa baca buku yang sudah ada di kepala kamu itu apa? Ketika kamu melihat kata simple present tense, nah apa? Peristiwa yang menjadi kebiasaan. Oke, good. Kebiasaan. Kebiasaannya itu kebiasaan yang dulu atau kebiasaan yang sekarang? Kalau kamu dulu waktu kecil sering ngintip, tapi sekarang enggak. Apakah kejadian ngintip kemarin itu simple present? Enggak. Enggak, bagus. Berarti kegiatan yang sampai sekarang sering kita lakukan atau masih sering kita lakukan. Good. Kalau bintang, Cindy Bintang, selain yang disebutkan Ilham tadi, what do you know about simple present? Simple present itu lebih pasnya kayak dia mengatakan kata-kata yang menjadi kebiasaan dan berulang kali dalam kejadian tersebut. Jadi berarti masih erat hubungannya dengan apa yang dikatakan Ilham, berarti masih sering terjadi ya? Iya, yang masih sering terjadi. Sering terjadi. Okay, thank you, Kim. Welcome. Rafli, Muhammad Rafli. Selain yang tadi disebutkan oleh Kindi and Ilham, what do you know about simple present tense? Apa ya? Simple present, ya Mister ya. Simple present itu kayak apa ya? Kejadian-kejadian sekarang gitu, Mister, kayak gimana ya? Gimana kata-katanya? Bukan makanan ya, bukan sebentuk makanan ya. Iya, bukan Mister. Kejadian-kejadian. Berarti kejadian sekarang dia kan kalau yang apa namanya present tuh kan kayak dia lebih ke apa? Iya, present. Artinya present berarti saat ini kan? Iya. Saat ini artinya namanya juga kalau saya tanya Muhammad Ilham, present. Artinya ketika dipanggil hadir. Jadi maksudnya present sekarang. Gitu ya? Iya. Itu, Ralph? Oh, enggak, bukan. Iya. Aduh, Mister bingung. Ini kamu bagai air di daun talas ini, Rafli.
Iya, sering terombang-ambing. lagi stres, Mister. Aduh. Berarti kamu masih jomblo kan? Karena sering terombang-ambing. Masih Iya. ya? Bisa Belum aja. menentukan pilihan berarti. Oke. Berarti tadi masih ada hubungannya dengan sekarang, artinya present, kata dia present berarti saat ini. Oke? Iya, oke. Bisa ditarik kesimpulannya iya. Thank you Muhammad Rafli. Yeah, you're welcome, Mister. I go to still Rafli, but this is Septiansya. Rafli Septiansya. Iya, Mister. Kalau Bentar, menurut Mister. kamu, Keluar dulu. ntar dulu, kamu lagi di warkop ini. Enggak, lagi di rumah teman, Mister. Jangan sering-sering main di rumah teman, nanti terjadi sesuatu. Ada jaringan, Mister, di rumah. Apa ya? Harus di rumah pacar biar ada jaringannya. Ya. Jaringan yang mana dulu nih? Ya, Mister. Rafli, apa yang kamu tahu tentang simple present tense? Menurut saya simple present itu kayak peristiwa yang diulang-ulang gitu, Mister. Oh, berulang-ulang ya? Iya. Jangan kalimatnya yang berulang. Maksudnya kalimat yang Peristiwanya. iya, yang menjelaskan kejadian yang atau peristiwa yang berulang. Iya. Oke, good. Thank you, Rafli Septiansya. Iya, Mister. Albert, Christopher. Yes, sir. Ya, bisa nggak kasih kesimpulan? Berarti dari semua tadi yang disebutkan 5 orang teman-teman kamu tadi, berarti kamu simpulkan simple present itu kalimat yang seperti apa sih? Jadi kesimpulannya simple present itu kalimat yang menjelaskan tentang keseharian itu yang aktivitas yang terulang-ulang yang Oke, dilakukan keseharian. sehari-hari. Oke, beda loh keseharian sama berulang-ulang. Keseharian Aktivitas yang dilakukan sehari-hari. berulang-ulang. Berarti ingat ya kata Albert, ya kejadian yang berulang-ulang, kejadian dilakukan setiap hari. Berarti berulang-ulang itu bisa terschedule ya, terjadwal ya, seperti jadwal. Oke, ya. Karena misalkan kamu kan belajar bahasa Inggris setiap Sabtu, itu kan terjadwal kan, tidak setiap hari, tapi terjadwal kan. Oke, ya. Baiklah adik-adik, teman-teman. Jadi simple present iya. Namanya juga simple present, ada kata di situ present, artinya kejadian tersebut ada beberapa kategori. Pertama, disebut present karena sampai saat ini atau mungkin nanti ke depannya masih terjadi. Kalau kalian misalkan contoh belajar bahasa Inggris, kan satu semester ini masih belajar bahasa Inggris setiap Sabtu, ya kan? Kemarin minggu lalu terjadi, sekarang terjadi, minggu depan juga terjadi, itu namanya terschedule, terjadwal. Yang kedua, berarti kejadian yang tiap hari kamu lakukan. Kamu kan bangun tiap hari, kamu kan masih hidup kan? Berarti saya bangun, mungkin kamu bangun jam 5 setiap pagi. Di masa pandemi ini mungkin kamu bangun jam 6. Itu kan kejadian yang terus berulang. Nah, saya tambahkan, bukan hanya kejadian yang dialami oleh manusia, tapi kejadian yang memang diciptakan Tuhan dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang itu simple present. General truth namanya. Contohnya, bola bulat. Bola kan gak pernah segitiga. Itu simple present. Rambut saya hitam, ya memang rambut kamu hitam. Beda nanti kalau besok rambut kamu putih, ya besok kamu bilang, tapi sekarang kan rambut kamu hitam. My hair is black. Atau kamu bilang hidungku pesek, ya sekarang hidungmu pesek. Kalaupun besok kamu mancungkan, itu urusan kedepannya. Matahari terbit dari timur, tidak pernah matahari terbit dari barat. Makanya the sun rises from the east, ya kan? Nah, jadi semua kejadian alam yang memang diciptakan Tuhan seperti itu adanya, itu simple present. Nah, es meleleh, ya kan? Memang es meleleh. Es mencair atau meleleh, ya kan? Oke. Air dipanaskan, mendidih, ya kan? Nah, itu kejadian-kejadian natural, itu disebut dengan simple present. Oke. Nah,
setelah kita membahas tentang simple present, berarti saya mau meminta Zidane untuk membuatkan satu kalimat simple present. Yuk, langsung kalau boleh bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa Inggrisnya. Coba. Bahasa Indonesianya dulu ya. Boleh. Saya makan nasi setiap hari. Oke, coba bahasa Inggrisnya. Inggrisnya, I eat rice every day. Oke, ada di situ kata kerja di kalimat kamu itu. Kata kerjanya eat. Oke, bentuk keberapa itu Zidane? Eat. Untuk pertama. Iya. Jadi teman-teman sekalian, di simple present kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Saya mau tanya dulu Dimas Suryo. Dimas Suryo, apa sih kejadian yang sering kamu lakukan di hari-hari kamu? Coba. Keseharian ya, yang pasti Ya, lakukan. Yang pasti. Ya, mandi. Oke, coba buat bahasa Indonesianya. Gimana ya? Saya mandi setiap hari gitu. Jam berapa kamu mandinya kalau pagi? Coba pagi. Kalau pagi jam-jam 7. Oke, Zidane, coba terjemahkan. Dimas mandi jam 7 pagi setiap hari. Yuk. Zidane is Mister. busy. Koneksi kamu ya yang bermasalah kali ya. Halo, Mister. Ya, coba. Dimas mandi jam 7 setiap hari, jam 7 pagi setiap hari. Ya. Oke. Dimas take a bath at 7 a.m. every morning. Oke. Dimas itu masuknya ke she atau he? Tanya dulu Dimas. Dia he ya? Sudah Iya. dipastikan? Oke. He berarti ya. Sorry, just a joke. Nah, tadi kamu bilang take. Kalau dulu guru SMA-nya bilang kalau she, he, it kan kata kerjanya ditambah apa di belakang? Ada tambahannya kan? Iya, karena ada ekornya. Ekornya ditambah S atau ES kan? Oh iya, benar. Iya, itu yang sering kita lupakan. Berarti coba dibuat kalimat yang lebih bagus. Dimas. Tadi kata kerjanya apa? Oh, you have a bad signal. Dimas. Oke, berarti Dimas takes a bath. Jadi jangan lupa menambahkan S-nya. Ya. Dimas takes a bath at 7 a.m. every day. Sudah paham? Nah, sekarang si Muhammad Al-Farizki, apa kejadiannya, apa kegiatan yang kamu lakukan yang sering kamu lakukan dalam kehidupan kamu sampai sekarang? Kegiatan ya, Mister? Yes, you are. Apa? Makan. Maksudnya selain makan, tidur, minum, maksudnya apa? Pergi Main. ke mall setiap weekend atau ibadah, jalan-jalan dengan pacar ke Bogor setiap malam minggu, apa? Coba. Ya pergi ke masjid sih. Setiap berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Oh, yakin ya? 5 kali ke masjid. maharbot kali. Yakin nggak kurang, nggak lebih ya? Oke, baik. Sekarang Dimas yang menerjemahkan. Al-Farizki pergi ke masjid 5 kali dalam sehari. Yuk, Dim.
Alvarizki goes to masjid, goes to mosque 5 times a day, every day. Excellent. Kenapa kamu pakai goes? Kenapa nggak hanya go aja? Karena Alvarizki kan seorang he, identified as a he. Oke, anggap saja he. Meskipun dia she, nggak apa-apa ya. He goes. Ya, oke. Baiklah. Thank you so much, Dim. Nah, kalau kayak gini kan saya gampang. Bahwasanya kamu tidak perlu lagi saya capek-capek mengajarkan, menunjukkan apa namanya formulanya. Yang penting sebenarnya kan pemahaman kamu. That's what I need. Oke, sekarang Bernadetta, can you please open the camera? Satria Denar. Bernadetta, could you Okay, please yeah. tell me what is your daily activities excluding eating, drinking, going to sleep, aktivitas yang lain yang sering kamu lakukan? Watch drama, Drama apa? Sinetron? K-drama. Okay, jelas. Thank you, Bernadetta. And then I go to Muhammad Robani. Could you please open the camera? Muhammad Robani, sekarang kamu terjemahkan Bernadetta menonton drama Korea setiap hari. Yuk. She watches. Enggak usah diubah menjadi she, namanya saja. Oh, Bernadetta watches drama every day. Good. Watches K-drama. Nah, saya tanya kamu Bernadetta, kenapa Robani menggunakan akhiran es di kata kerja watch? Karena akhirannya H. Oke, maksudnya bukan saya tanya S atau ES. Kenapa enggak watch? Kenapa watches? Simple present. Lebih spesifiknya, kalau saya ganti Muhammad Robani and Kindi Bintang, watch atau watches? Watches. Misalkan nih dua laki-laki ini sering juga nonton Korea berduaan, terus saya bilang Muhammad Robani and Kindi Bintang, watch atau watches? Watches. Salah, kakakku. Karena meskipun Robani laki-laki, he, Kindi Bintang he, dua-duanya laki-laki, kan dua laki-laki menjadi they. Paham nggak? Jadi bukan watches tapi watch. Paham? Yeah. Iya, karena sudah dua laki-laki di situ. Meskipun masih laki-laki dan perempuan. Contohnya saya ambil contoh Putri and Rafli Septiansyah pergi ke mall setiap akhir pekan. Jadi go dia, bukan goes. Karena subjeknya Rafli dan Putri. Tapi kalau saya bilang Putri pergi ke mall setiap akhir pekan, berarti Putri goes. Kenapa? Putri itu kan sendiri. She. Paham, Berna? Deta? Yes, sir. Oke. Nah, sekarang saya minta si Hisham, can you open the camera for us? Yes, sir. Oh, it's a handsome boy. Hisham, apa sih kegiatan yang kamu lakukan dalam keseharian kamu selain makan, tidur, pergi ke toilet, dan aktivitas yang lain? Mungkin banyak pohon di halaman rumah kamu, mungkin kamu sering manjat pohon. Coba. Yang unik-unik deh. Biar kita kata kerjanya juga nambah. Ya. Kamu menemui kekasih gelap kamu berapa kali dalam seminggu? Enggak pernah, Pak. Oh, enggak pernah. Ya, berarti coba yang lain deh, aktivitas
aktivitas yang lain. Kalau saya tebak nanti salah kan, tadi saya tebak jadi salah kan. Coba. Bingung kamu? Paling ini Pak, main game Pak. Ya, itu kan aktivitas. Coba kamu buat bahasa Indonesianya yang lengkap. Coba kalimatnya. Saya bermain game setiap hari. Oke. Bernadetta, giliran kamu. That's your turn now. Coba kamu terjemahkan kalimat ini. Hisham bermain games, saya tambahkan, bermain games selama 5 jam dalam sehari. Hisham plays. Iya, plays pakai S kan? Yeah, Ah, itu saja yang saya minta. Play atau plays? plays. Plays 5 hours in a day. Thank you, Berna. Berarti kamu sudah paham. Saya hanya cross check saja. And I go to Adrian. Could you please open the camera? Ini kan recorded. Nanti saya putar ketahuan nama yang nggak ada suaranya. Adrian, could you please? Bentar. Kalau ada suaranya berarti orangnya ada. Kamu sedang buka-bukaan. Tutup saja dulu dengan handuk. Intermezzo, biar nggak tegang. Adrian, kameranya berfungsi? Does it work? Oh. Ah, kamu sedang ngapain tadi? Hah? Lagi Zoom. Yakin? Oke. Adrian, coba kegiatan yang sering kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Atau yang terjadwal lah. Kerjain tugas sih. Mengerjakan tugas. Suaranya putus-putus, Bang. Mengerjakan tugas. Oh iya, anak pinter. Mengerjakan tugas biasanya sore hari, malam hari? Biasanya malam. Signalnya berarti, atau signal saya ya masalah. Yang lain, dengar suara saya dengan jelas? Yes, sir. Jelas, Ya. Pak, jelas. Oh, Adrian ya, Yes, sir. suaranya berdengung ya. Benar ya. Oke, saya minta Dirsha. Could you please open the camera? Oh, ini laki-laki. Dirsha, dengar saya? Yes, sir. Coba Ya. terjemahkan kalimat saya. Dermawan mengerjakan tugas-tugasnya pada malam hari, setiap hari. Oke, coba. Dermawan do homework every Do, night. do, Do oke. do. Do, salah berarti ya kan? Teman-teman yang lain salah Oke, nggak kalau pakai do? Dermawan itu kan he kan? Tadi kalau he, Dirsha, kata kerjanya diakhiri apa? Kata kerjanya tadi ya. Do. Do. Kalau do khusus untuk I, you, they, we. Sekarang kan subjeknya atau pelakunya adalah dermawan, he kan? Masih tetap do? Das berarti. Iya. Berarti Adrian Dermawan does his homework at night every day. Coba diulang kalimatnya, Dirsha. Dermawan does homework every day At night every at night. Oke. Dirsha, sekarang gantian. Kejadian yang sering kamu lakukan setiap hari?
Atau yang sering, bukan setiap hari, sering atau mungkin sudah ada jadwalnya. Mungkin kamu latihan karate 2 kali seminggu, itu kan terjadwal. Paling ini siram tanaman. Setiap hari, setiap pagi. Iya. Oke, sekarang giliran Adrian Dermawan. Adrian. Nah, sekarang giliran kamu terjemahkan kalimat ini. Dirsya menyiram tanaman di depan rumahnya setiap pagi. Yo, Dirsya menyiram tanaman setiap pagi, di depan rumahnya setiap pagi. Indonesia, water supply. Waternya pakai S. Pakai S. Okay, thank you so much Adrian and Dirsya. Sekarang I'm inviting Rivandi Miswar. Could you please open the camera? Sebentar ya, Mister. And Fernando also, could you please open the camera? Okay, Rivandi? Iya, sebentar, Mister. Ini yang nge-lag laptopnya. Okay. Dah. Ya. Baik. Fernando, apa Yes, sih Mister. aktivitas kamu yang sering kamu lakukan sampai sekarang selain kegiatan makan, minum, dan tidur? Mungkin Jangan mungkin, kalau ya, mungkin kan oh iya. Biasanya sih jogging gitu, Mister. oke. Kata kerjanya jogging. Olahraga berarti. Olahraga, ya. Rivandi coba terjemahkan. Fernando biasanya pergi jogging setiap pagi. Atau melakukan jogging setiap pagi. Jogging itu aktivitas ya, adik-adik ya. Fernando usually does some jogging every morning. Oke, das kan? Pakai das, bukan do kan? Iya, das. Rivandi, misalkan kamu berdua sahabatan dan kamu setiap weekend sering jogging dengan Fernando. Saya ganti Fernando dan Rivandi melakukan jogging setiap hari Minggu. Ya. Day ya, Mister. Enggak, sebutin aja namanya. Oh, meskipun namanya. nanti kalau ditanya pasti day. Oh ya. Fernando. and Rivandi does some jogging every. Dudas? Yang mana? Das. Dua atau das? Das, Salah. Mister. Kan itu sudah 2 orang, Bang. Oh iya ya. Kan sudah Rivandi and Fernando. Kamu bilang kan Berarti- tadi sudah day kan? Iya ya. Berarti do ya, Mister. Iya. Oh iya ya. Sudah paham? Paham. Oke. Sekarang gantian. Rivandi, aktivitas yang kamu lakukan sering atau kadang-kadang atau pokoknya kan dalam simple present ada kata keterangan kadang-kadang, sering, jarang. Coba. Saya biasanya mengunjungi rumah keluarga saya setiap minggu. Emang kamu ngekos? Iya. Oke. Berarti Fernando coba buat kalimatnya. Biasanya atau Rivandi biasanya mengunjungi keluarganya setiap akhir pekan. Yo. Rivandi usually goes to his family. Apa tadi, Mister? Oke, sudah dapat sih. Visits ya, pakai kata Visit. mengunjungi. Oke. Visits Rivandi usually visit his family at weekend. at weekend. Ya. Good. Sudah paham. Oke, adik-adik. Kalau ada yang merasa belum paham, coba sekarang bertanya. Coba, karena itu tadi volunteersnya sudah banyak.
more than 10 ya, sudah ada tadi teman-teman sebagian yang sudah saya tanya dan sudah memberikan kalimat yang terakhir tadi, there are Rifandi and Fernando. Yang belum saya tanya, ada pertanyaan kah? Atau ada yang sudah saya tanya dan sudah memberikan tadi contoh kalimat masih bingung tentang simple present? Come on. Mister, saya masih bingung, Mister, soalnya tadi sore putus-putus. Siapa ini? Irfan? Irfan, Hakim? iya. Iya. Nah, kalau ditanya bingung, letak bingungnya di mana? Yang dos sama do-nya itu perbedaannya pas di mananya ya, Mister ya? Oh, jadi saya kasih tahu kalian, do dan does itu, saya share screen ya, biar kalian lebih paham. Nah, kadang-kadang kalian atau kita itu bingung, ini sebagai kata kerja atau sebagai auxiliary ya. Nah, saya buatkan di sini contohnya. Ini adik-adik. Nah, saya buatkan yang new aja kali ya. Ya, lihat nih, ada do atau does. Nah, ya perhatikan ya. Coba nanti kasih tahu saya, apakah menurut kamu ini adalah kata kerja apa bukan? Nomor 1, I do my homework at night every day. Yang kedua, do they do their. Sir, di sini nggak berubah, Sir. Belum Iya. berubah. Iya. Oh, sorry. Belum berubah. Tampilannya berarti Masih polos, cuma simple present itu. stop presenting dulu berarti ya. Present. Nah, sekarang sudah lihat belum? Layarnya ini saya tunjukkan yang mana tadi yang sudah saya ketik. Ini simple present tulisannya. Lihat? Iya, iya, Sir. Oke. Saya buatkannya. Oke, kamu perhatikan. Kita kan di sini, ini yang sering memang salah kaprah ya. Kadang-kadang orang bingung dengan penggunaan do and does. Ini saya buatkan beberapa kalimat di sini. I do my work well. Do you need some food? Does she visit her? Nah, adik-adik, saya nggak melihat layar kita ya, jadi saya tidak bisa melihat wajah kalian. Cuman coba direspon pertanyaan saya. Di kalimat ini, kata do ini berfungsi sebagai kata kerja apa bukan? Iya, Mister. Apa artinya do di sini? Mengerjakan. Yes, Mengerjakan. do mengerjakan.
Nah, kalau di kalimat mengerjakan, di kalimat kedua ini, do di sini berfungsi sebagai apa? Do you need some food? Bertanya. Yes, ini yang kalian sering bilang dengan auxiliary verb. Kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu do dan does untuk menanyakan pertanyaan yes, no question. Nah, ini bukan kata kerja tapi kata bantu untuk menanyakan kata kerja needs. Jadi nggak boleh kita pakai is di sini. Is you needs, nggak boleh is. Karena di sini ada kata kerja needs. Makanya kita harus membantu dengan menggunakan do. Oke, makanya nanti jawaban pendeknya ketika dulu gurunya bilang, coba jawaban pendeknya apa? Kalau iya berarti yes, I do. Kalau tidak berarti no, I don't. Gitu. Ya. Oke, sekarang kalimat ketiga ini, adik-adik, does di sini berfungsi sebagai apa? Kata kerja kah? Iya, Mister. Kata kerja apa bukan? Oke, kalau ini kata kerja berarti diartikan mengerjakan, dia mengunjungi. Mengunjungi. Bukan. Oh, berarti sama dengan ini berarti. Kata tanya kan? Bertanya. Iya, ini berfungsi sebagai auxiliary verb. Tetapi karena di sini she, makanya kita menggunakan does bukan do. Ingat ya. Berarti ini masih auxiliary verb. Jadi, apakah dia mengunjungi keluarganya setiap akhir pekan? Kalau iya berarti yes, she does. Kalau no, she doesn't. Oke, kalimat selanjutnya ini kata kerja bukan ya? Adik-adik? Iya, Pak. Iya, Yes, kata kerja itu. Oke, berarti kalau diartikan Narto mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Iya, ini kata kerja. Kenapa di sini does? Kenapa bukan do? Karena Narto masuk ke kelompok he. Nah, kalimat selanjutnya, yang mana di antara do yang ini dengan do yang ini yang kata kerja, adik-adik? Yang mana? kedua, Karena ada do. Iya. Oke, jadi yang biru ini masih auxiliary verb untuk membuat kalimat negatif. Berarti di sini artinya tidak ya. Jadi ini satu paket do not. Kami tidak mengerjakan pekerjaan kami dengan sangat baik. Dari sini adik-adik paham belum? Yang bertanya tadi siapa ya? Saya, Mister. Ya, paham, Mister. Udah lebih paham apa masih kurang paham? Paham, Mister. Udah ada gambaran, Mister. Oke, fine. Thank you so much. Ladies and gentlemen, pertanyaan yang lain. Masih ada yang bingung seperti Irfan? Mister. Anindyo. Yes. Ya. Suaranya ngebas banget. Iya. Emang Kenapa? Aku mau ngomong sih, Mister, untuk masalah mungkin out of context dari pelajaran misalnya. Ini kan latihan bahasa Inggris ya. Yes. Menurut Mister gimana sih ketika ada orang misalnya masih belum bisa bahasa Inggris tapi mereka jadi nggak pede karena kalau kita lihat dalam realita banyak orang bilang lu salah nih, lu gini, lu kasar gitu. Itu menurut Mister gimana tuh untuk bikin mereka jadi pede lagi begitu? Untuk membuat pede lagi berarti kamu harus mengeluarkan isi otak-otak orang Indonesia yang gampang tersulut emotion sama everything like that. Ya. Karena when someone treats you bad and then you feel down, ya kan? Yeah, they're gonna feel down and you feel bad like nggak jadi gitu loh. It's gonna And be that is the way someone reacts commonly, especially for Indonesian person, because when someone treats you and say bad things to you and then you feel down directly. And yeah, you have to change the way you think.
Untuk menumbuhkan kepercayaan diri berarti think over, for example like this. Saya biasanya dulu saya sama seperti mungkin beberapa dari kalian, sampai SMA saya nilai paling jelek bahasa Inggris. Dan kalau kalian mau lihat daftar nilai raport saya, raport bahasa Inggris itu paling jelek di antara yang lain. And ala bisa karena biasa, means that practice makes perfect. Pertama, mungkin saya mengalami, I felt that you are feeling that someone tells negatively about your pronunciation, maybe kamu sok banget sih bahasa Inggris, ngomongnya aja belepotan. Banyak kayak gitu. Of this, guys, it is your future or she or he is. Ini masa depan kamu atau orang-orang yang talk behind you, gitu. Nah, kadang-kadang untuk membuat kita muncul kepercayaan diri mungkin harus egois sejenak. Egois dalam artian positif, means that ini kan untuk pribadiku, this is for my future, not yours. I practice English because I think that English is very important in my future later on after graduate from my college. Nah, itu yang harus kalian tumbuhkan sekarang. Artinya, apakah kamu makan nanti dari omongan teman kamu yang sekarang mungkin menjudge kamu, menghakimi kamu? Apakah kamu berkembang nanti dengan selalu mengingat omongan jelek orang lain tentang kamu? Is it good to you? Nah, itu aja, Anindyo. That's a simple suggestion from me. Ya, soalnya kalau di circle, bukan circle ya bilangannya, ya banyak yang ngomong kayak gitu kan, lu so Inggris banget sih, anak Jaksel atau everything. Karena mereka kan sering ngomong kayak gitu kan, ya kan. Nah, di situ kadang-kadang just think of it that you are now college students, means that you say that di saya ada materi bahasa Inggris kuliah dan saya harus melatih pronunciation saya, ladies and gentlemen. Kalau enggak nanti nilai saya jelek. Just say it, Anindyo. Jadi mereka banyak banget yang ngomong ke saya sih, kayak gimana sih lu yuk kalau ngomong bahasa Inggris lu bisa gini. Ya, I just gaming, actually I'm gaming and then professional e-sport. Terus juga ada kerjaan juga, working juga. Jadi ini kuliah juga baru. So I just like speak to, ya biasanya kalau sama orang luar pasti ngomongnya langsung dengan bahasa Inggris dong, dari orang India maupun dari orang Singapura, karena kontrak juga jadi bisa bahasa Inggris. Maka kadang mereka ngomong kayak gimana sih cara biar pede gitu. Kadang-kadang ada orang, lu tuh salah gini, bukan do tapi do gini. Jadi orang kan mikirnya kayak salah mulu gue, males lah gitu. Maybe they think they are clever in grammar, but they tend to they are hesitate to practice and orally. Karena memang banyak yang pintar grammar ketika orang berbicara dan dia spesifik ngecek grammarnya. That's not good. That's not a good way to stop someone's positive action. Jadi yang kamu harus pikirkan sekarang not the grammar in speaking, guys, karena orally dalam dunia oral communication grammar is not tidak pengaruh banget. The most important thing in spoken or in communication oral spoken is the sounds. Paham ya, Anindyo ya? Got it. Iya, karena kalau kita salah bunyi, orang nanti akan bingung. Yang kamu bilang ini apa sih? Apakah ini, misalkan kamu bilang, I want to bake a cake. Nah, what means bake? Bake means tas or the pronouns. Memohon or membakar. It's supposed to be bake, right? Yeah, it is. Okay, so the first thing that you have to master in speaking is the pronunciation. But if you have a bad pronunciation, just practice more. Anindyo, thank you for sharing with about your experience, and I guarantee most of your friends here listen to your stories now. Yes, sir. Okay. You're welcome. That's called sharing. Jadi sharing yang saya minta seperti ini, teman-teman. Jadi kalian kasih hal-hal positif ke teman yang lain. Contohnya tadi Anindyo told us about his experience. Mungkin
yang lain akan merasa tertantang. Oh, why can Nindyo do that? Why can't I? Gitu. Kenapa saya enggak? Kami sama-sama duduk di kelas yang sama, kami sama-sama jurusan yang sama, kami usianya sama, ya kan? Kami kehidupannya sama aja. Nindyo is not a rich person, I'm not also. Tapi kenapa Nindyo bisa, kenapa saya enggak? Nah, itu kan membandingkan dalam hal positif. Do you follow me, ladies and gentlemen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much for sharing with me all. Because I asked you just now, many of you, itu cara saya untuk to check, ya. Jadi saya tidak harus kalau di offline itu harus nulis di papan tulis, kalau di daring seperti ini saya harus presenting via PPT. Nah, kalau Censis ini biasanya saya lebih suka langsung action seperti ini, bertanya communicatively, ya. Oke, berarti hari ini cukup dulu ya. Yang penting kalian sudah ada topik hari ini yang kalian pahami, artinya kamu sudah lebih paham mengenai simple present. Oke, do you have other questions? No, Mister. Mister, saya Yes, Cindy, I want to add please. something, but pronoun itu bisa ditingkatkan dengan cara gimana ya? Dengan mastering pronoun. Iya, pronoun. Pronunciation. Pronoun Okay. dan pronoun dulu deh, lupa satu. Accent. Accent. Kalau accent. accent itu Pronoun dan accent. Kalau accent itu sama seperti orang Batak dengan orang Jawa mengatakan komputer dengan komputer. Itu accent. Ya. Itu tidak perlu sebenarnya dipelajari, tapi sering mendengarkan biar kamu nanti paham. Oh, ini orang Australia. Oh, ini dari California. Oh, ini dari Prancis. Oh, ini dari India. Yang sama-sama ngomong bahasa Inggris, tapi kamu tahu, oh, dari aksennya, gaya dia mengucapkan kata tersebut, oh, kamu tahu, oh, orang India biasanya seperti ini. Itu aksen. Oke. Nah, tapi kalau kamu bilang pronunciation, yes, itu bisa dipelajari dengan cara yang pertama, seperti bayi mempelajari bahasa, berarti sering-seringlah mendengarkan. Berarti hal yang pertama memang belajar bahasa apapun adalah listening. Kalau bahasa tubuh bukan listening tapi seeing, ya. Tapi kalau bahasa secara umum kan listening. Berarti Kindi, ada hal-hal yang saya suggest ke anak-anak muda sekarang karena kamu sering suka bermain games. Untuk pakai ada games yang pakai bunyi enggak? Contohnya yang attack, yang kayak gitu. Itu kan pronunciation Inggris yang ada langsung bunyinya. Atau kalau kamu nonton film, kamu kalau memang pengen tahu banget isi ceritanya, coba pasang subtitle-nya ketika kamu nonton pertama kali. Nah, coba kamu nonton berulang kali. Tapi kedua kali, ketiga kalinya kamu hilangkan subtitle-nya, kamu coba fokusnya ke pengucapannya. Paham? Paham, Mister. Paham. Itu Kindi ya. Iya. Karena pasti semua orang suka menonton. Mungkin jenis tontonannya kamu yang kartun bahasa Inggris. Kalau film bokep pun bokepnya yang ada kalimat bahasa Inggrisnya, jangan cuma yes oh no. Waduh. Oh my god. That's why you're adults now, guys. Yeah, it is. Kamu kan Yes. sudah 12 tahun ke atas kan? But don't do it every day. Sometimes, just watching. Don't do it. Educational. Not in action. Just watch. Ada lagi? Thank you, Kindi. Thank you, Anindya, for the questions and the sharing session.
And I will end this meeting for today. I'm very happy for this sharing session for today, and I'll see you next week. I love you all. Bye. Bye. I'll see you next Gitu, week. Sir. Bye, Thank you, Miss. sir. Thank you, sir. No, miss. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Yes, sir. Not miss anymore.